Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema pengurapan Tuhan. Di dalam 1 Samuel 16 ayat 13 dikatakan gini, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud, lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Dalam 2 Samuel 22 ayat 51, ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya, kepada Daud dan anak cucunya untuk selama-lamanya. Dari 2 ayat yang kita baca tadi, kita bisa mengerti bahwa ketika Tuhan mengurapi seseorang, Tuhan memberikan Roh Kudus untuk menguasai hidupnya. Dikatakan berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Ketika Tuhan mengurapi kita, Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menguasai hidup kita, yang artinya hidup kita dipimpin oleh Roh Allah. Yang kedua, orang yang diurapi Tuhan, Tuhan menunjukkan penyertaan yang luar biasa. Kasih setianya diberikan tidak hanya kepada orang yang diurapinya, tapi juga kepada anak cucunya. Ada penyertaan Tuhan yang luar biasa bagi orang-orang yang diurapi Tuhan. Saya berdoa Anda dan saya boleh beroleh pengurapan Tuhan sehingga hidup kita senantiasa dipimpin oleh Roh Allah, dikuasai oleh Roh-Nya, dan kita disertai oleh kasih setianya. Mari lihat dalam 1 Samuel 15 ayat yang pertama, dikatakan begini, berkatalah Samuel kepada Saul, aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, umatnya. Oleh sebab itu, dengarkanlah bunyi firman Tuhan. 2 Samuel 2 ayat 4 berkata gini, kemudian datanglah orang-orang Yehuda, lalu mengurapi Daud di sana menjadi raja atas kaum Yehuda. Ketika kepada Daud diberitahukan bahwa orang-orang Yabes Gilead menguburkan Saul. Dari kedua ayat di atas, pengertian mengurapi artinya memberikan berkat dan kuasa dari Tuhan atas diri seseorang. Dahulu kala pada masa perjanjian lama, pengurapan itu diberikan oleh imam atau nabi yang dipilih Tuhan kepada orang pilihan Tuhan untuk berkuasa atas umatnya. Contohnya yaitu kepada Saul dan Daud yang diurapi sebagai raja atas bangsa Israel. Sehingga cukup jelas bahwa untuk mengurapi artinya memberikan kuasa penyertaan Allah kepada orang tertentu yang akan menggunakan kuasa tersebut untuk memimpin rakyat sesuai dengan ketetapan Allah. Oleh sebab itu, secara alkitabiah, pengurapan ini berfokus pada pemberian kuasa pada tokoh-tokoh di Alkitab di masa lampau, yang mana dahulu Allah sendiri yang memilih orang yang pantas mewakili Dia untuk memimpin di dunia. Namun pada masa sekarang ini, mengurapi tidak hanya terbatas pada pimpinan saja, namun semua umat Allah, yaitu orang percaya, juga berhak atas pengurapan, yaitu menerima kuasa melalui pencurahan Roh Kudus. Yohanes 1 ayat 12 berkata gini, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang percaya kepada Yesus dikatakan diberinya kuasa. Efesus 1 ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Dari kedua ayat ini kita dapat melihat bahwa pengurapan Tuhan diberikan atau turun atas orang-orang percaya. Berbeda dengan perjanjian lama ketika pengurapan itu hanya diberikan kepada orang-orang pilihan saja. Dalam 2 Korintus 1 ayat 21-22 dikatakan begini, sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. Ayat 22, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakannya untuk kita. Kalau di masa lampau dalam perjanjian lama, para nabi atau imam mengurapi orang-orang yang dipilih oleh Allah dengan memberikan pengurapan, yaitu tanda penyertaan dan kuasa dari Allah untuk memerintah,
Tapi di dalam perjanjian baru kita mendapat pengertian bahwa orang-orang percaya juga diberikan kuasa, yaitu melalui Roh Kudus yang dicurahkan dalam hati kita. Nah, ciri-ciri orang yang diurapi Tuhan atau dipenuhi oleh Roh Kudus adalah yang pertama, taat pada Allah. Senantiasa melakukan kehendak Allah. Dalam Yesaya 11 ayat yang kedua, Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Saat Allah memenuhi diri kita melalui Roh Kudus, maka Dia akan memimpin segala hal yang kita lakukan. Dia akan memberikan pengertian, hikmat, kebijaksanaan, pengenalan, dan takut akan Allah, agar orang percaya selalu memilih segala sesuatu yang benar. Sejak saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya mengalami perubahan hidup. Saya mengalami di mana Roh Tuhan bisa mengajar kita segala sesuatu dan membuat kita insyaf akan dosa-dosa kita. Ketika kita ingin mengambil keputusan, ada pimpinan suara Roh Kudus di dalam hati kita yang selalu mengingatkan kita akan kebenaran firman Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana perjalanan iman Anda, tapi orang-orang yang diurapi Tuhan, yang diberikan Roh Kudus dalam hidupnya, dikatakan menerima kuasa. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk taat kepada Allah. Ketika kita hidup di dunia ini, kita seringkali punya keinginan sendiri. Tetapi bagaimana Roh Kudus membuat kita taat kepada pimpinan Allah? Januari 2006, Tuhan berbicara kepada saya melalui Roh-Nya. Ketika saya sedang berlibur pulang ke Jakarta, Januari 2006, Roh Tuhan berkata kepada saya, "Heni, selamatkan generasi." Dan saat itu, saya dan suami sudah 10 tahun tinggal di Sydney, Australia. Kami sudah selesai kuliah, sempat merintis gereja, kemudian full time di gereja, kemudian kami kerja dan punya usaha, kami punya kehidupan yang mapan. Tapi entah bagaimana, saya memilih untuk taat kepada Tuhan. Ketika kami berdua sama-sama mendapatkan panggilan untuk tinggal di Indonesia. Dan luar biasa, saya mengerti bahwa ketaatan itu bukan lahir atas kehendak saya sendiri, tapi oleh pekerjaan Roh Allah di dalam diri saya. Kalau kita bisa taat, bukan karena kita hebat, tapi karena pekerjaan Roh Kudus di dalam hati kita. Karena tanpa Roh Kudus, manusia itu tidak punya kemampuan untuk memiliki hubungan yang intim dengan Allah. Roh Kudus merupakan Allah sendiri yang berperan sebagai penolong dan penasehat dalam hidup kita. Seseorang yang dipenuhi Roh Kudus pasti mau melakukan segala kehendaknya. Di dalam kerinduan saya selalu berkata kepada Tuhan, "Lord, I wanna do your will in my life." Saya ingin melakukan apa yang jadi kehendak-Mu. Bahkan saya selalu berdoa sama Tuhan, "Tuhan, pakai saya seperti papet di tangan-Mu." Anda tahu boneka papet di panggung boneka sebenarnya tidak punya nyawa, tapi digerakkan oleh tangan-tangan yang memegangnya. Dan entah kenapa ada keinginan yang begitu besar untuk selalu mengatakan itu kepada Tuhan, "Lord, I want your will to be done in my life. Let me be the puppet in your hand." Izinkan saya untuk menghidupi kehendak-Mu dan jadikan saya papet di tangan-Mu. Karena saya selalu merasa bahwa apapun yang saya inginkan pasti salah. Tapi kalau Tuhan yang menggerakkannya, saya yakin itu yang terbaik buat saya. Saya percaya kalau orang dipenuhi Roh Kudus, mereka akan takluk kepada kehendak Allah. Mereka tidak takut untuk menjalankan kehendak Allah dalam hidupnya. Ketika saya diminta untuk tinggal di Indonesia dan melayani, jujur waktu itu tidak ada kepastian akan masa depan. Sementara kami punya kehidupan di Australia. Tapi entah ada keberanian dari mana. Ketaatan itu membuat saya nekat. Membuat saya percaya bahwa kalau Tuhan panggil, Dia sediakan. Dan luar biasa, meskipun banyak tantangan, banyak penganiayaan, banyak cacian, saya sempat dimarahi keluarga waktu memutuskan pulang ke Indonesia. Dan ketika kami terjun ke lapangan, Anda tahu bahwa Yayasan Tangan Pengharapan, yayasan yang kami rintis itu mulainya dari nol. Dan sama sekali waktu itu tidak ada support, dan kami mulai
saya mulai mengajar 5 orang anak putus sekolah di Bandung, kemudian 8, kemudian 10, kemudian 12, 15, dan terus berkembang. Dan hari ini Yayasan Tangan Pengharapan ada di 85 titik di seluruh Indonesia, di pelosok-pelosok, dan juga ada 6.100 anak-anak pedalaman yang kami bantu, dan puji Tuhan sudah ada 8 dari 10 sekolah berasrama di seluruh Indonesia yang sudah dibangun, supaya kami bisa melahirkan 1.000 pemimpin masa depan Indonesia yang takut akan Tuhan, mencintai rakyat, cerdas dan integritas sesuai dengan visi yang Tuhan berikan bagi kami. Tidak ada jaminan waktu itu. Tapi entah kenapa tidak ada rasa takut sama sekali. Ada iman yang muncul di hati saya. Dan kalau 16 tahun sudah lewat, saya baru lihat hari ini. Kalau di titik 0 kami mau mulai, kami tidak lihat apa-apa. Bahkan suram. Karena pelayanan menolong orang miskin itu pelayanan katanya buang-buang uang. Menolong orang susah sendiri merupakan satu tantangan karena kebanyakan orang miskin tidak merasa miskin, dan saya temukan bahwa kebanyakan orang miskin justru lebih sombong dari orang kaya. Menolong mereka tidak mudah, dan luar biasa kalau kita tuh punya Roh Kudus dalam hati kita. Kita ingin selalu melakukan kehendak Allah apapun bayarannya. Ada ketaatan kepada Allah. Yang kedua, ciri orang yang diurapi atau penuh Roh Kudus adalah mereka hidup kudus dan menjauhi dosa. Seperti namanya, Roh Kudus memiliki sifat kekudusan. Tidak suka yang kotor, yang najis, yang palsu, yang jahat. Tidak suka hal-hal yang tidak benar di mata Allah. Apabila seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus, maka pikirannya sudah tidak lagi mengarah kepada hal-hal dunia, melainkan mengikuti apa yang Roh Kudus taruh dalam hatinya. Roma 8 ayat 5 berkata gini, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Kita bisa melihat hidup kita, apakah kita hidup dipimpin Roh Kudus dengan melihat buah-buah hidup kita. Apakah hidup kita penuh dengan hal-hal yang kedagingan, hal-hal yang selalu berbau dunia. Apakah kita menghidupi hidup ini dengan prinsip dunia yang jelas selalu bertolak belakang dengan prinsip kerajaan sorga? Apakah sebaliknya kita selalu mengikuti kehendak roh? Kita hidup sesuai dengan firman Allah dan kita menjauhi apa yang jahat, apa yang najis, dan kita selalu hidup dalam kekudusan di hadapan Allah. Saya percaya kalau orang itu hidup dipimpin roh Allah, buah-buahnya akan nyata. Kita bisa lihat apakah hidup kita berbuahkan roh atau berbuahkan daging. Orang yang dipimpin atau dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka akan menjauhi dosa dalam bentuk apapun, besar dan kecil, nggak ada toleransinya. Roma 8 ayat 9 berkata gini, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Jadi kalau memang roh Allah diam di dalam kita, kita diurapi oleh Tuhan, kita tidak akan hidup di dalam daging, melainkan di dalam roh. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Alasan mengapa Roh Kudus diturunkan kepada manusia setelah Yesus naik ke sorga adalah untuk menginsyafkan manusia akan dosa. Oleh karena itu saya percaya kalau kita memiliki Roh Kudus dalam hati kita, kita akan peka kepada hal-hal yang mendukakan Allah. Kita akan peka ketika kita tahu bahwa hal-hal yang ada di hadapan kita yang mungkin ditawarkan kepada kita akan membawa kita kepada jalan yang salah. Anda tahu bahwa memiliki yayasan yang memiliki kebutuhan yang banyak setiap bulan, kami harus menggaji lebih dari 170 guru setiap bulan, dan kami harus memberi makan dan pendidikan bagi 6.100 anak, mobile klinik, dan membantu orang miskin di Jakarta dalam program peduli sesama. Yayasan kami butuh uang. Ketika saya didatangi sudah 2 kali oleh orang-orang yang menawarkan bantuan dana, mereka menawarkannya dalam jumlah yang sangat besar, signifikan. 1 kali pernah ada yang datang menawarkan 12 miliar dan bilang begini kepada saya, Ibu Heni, saya akan kasih yayasan Ibu 12 miliar, tapi Ibu tolong transfer 8 miliar kepada saya. Ketika itu Roh Kudus memberi hikmat kepada saya bahwa ini money laundry. Ya, dengan bahasa yang begitu diplomatis ya, hendak mengecoh saya.
Puji Tuhan, saya bersyukur Roh Kudus itu luar biasa. Justru Roh Kudus yang membuat saya peka ketika saya berhadapan dengan orang-orang yang selalu datang dengan kepentingan. Orang-orang yang datang dengan niat yang salah. Roh Kudus dalam hati kita akan membuat kita peka kepada hal-hal yang berbau dosa. Saat itu saya langsung bilang sama orang itu, maaf Pak, kami memang butuh uang. Tetapi saya tidak mau terlibat dengan apa yang hendak Bapak lakukan karena saya mengerti ini money laundry. Akhirnya orang itu pergi. Kan bukan cuma sekali, sudah 2-3 kali orang datangi kami dengan tawaran yang sama. Dan saya ingin kita semua sadar bahwa kalau kita hidup menurut pimpinan Roh, kita akan menolak perkara-perkara dunia yang tidak berkenan kepada Allah. Tapi kalau kita seringkali menulikan telinga hati kita, kita membutakan mata hati kita untuk mengikuti keinginan daging, maka lama-lama suara Roh Kudus dalam hati kita akan melemah. 1 Timotius 1 ayat 19 berkata gini, beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, karena itu kandaslah iman mereka. Ketika kita terus-menerus menolak pimpinan suara Roh Kudus dalam hati kita, maka lama-lama pimpinan Roh Kudus itu akan melemah dalam hidup kita. Dan seperti yang kita tahu bahwa Roh Allah bisa undur dari hidup kita seperti yang dialami oleh Saul. Oleh karena itu saya berdoa agar setiap kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada pimpinan Roh Kudus. Izinkan Roh Kudus yang menuntun kita. Yohanes 16 ayat 7-8. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Saya percaya Roh Kudus dalam hidup kita pasti akan menginsyafkan kita akan dosa. Akan mengingatkan kita kepada hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Roh Kudus turun dan memenuhi orang percaya. Supaya hidup kita sungguh-sungguh menjalankan apa yang Yesus sudah ajarkan, sehingga pengorbanan Kristus tidak menjadi sia-sia. Mari beri diri kita dipimpin oleh Roh. Galatia 5 ayat 16 berkata, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Mari terus taat kepada pimpinan Roh Kudus dalam hati kita. Amen. Hargai pengurapan Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga, ciri orang yang diurapi Allah, yang hidupnya dipenuhi Roh Kudus adalah hidup berdasarkan firman Allah. Apabila seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia tidak akan memperdebatkan apapun yang ada di Alkitab. Saya percaya orang yang diurapi Roh Kudus akan merendahkan diri dan membiarkan Roh Kudus yang memberikan pengertian kepadanya. Di dunia ini seringkali banyak sekali perdebatan, doktrin-doktrin, pengajaran-pengajaran yang berbeda-beda. Tapi seseorang yang memiliki Roh Kudus dalam hatinya akan mempercayai bahwa Alkitab adalah dasar kebenaran dari segala sesuatu. Bahwa Alkitab memiliki jawaban dari semua yang dia butuhkan. Karena terkadang pemikiran manusia itu memiliki persepsi yang berbeda-beda mengenai Alkitab, dan juga terkadang penafsiran satu dengan yang lain tidak sama, membingungkan. Dan semua doktrin tidak ada yang 100% benar. Namun orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus akan merenungkan firman Tuhan dan mengandalkan pimpinan Roh Kudus untuk mengajarnya, bukannya logika manusia. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus akan mengajarkan kita segala sesuatu di dalam hidup kita, bahkan dalam perenungan firman. Roh Kudus itu luar biasa. Waktu kita baca ayat demi ayat, seperti ada pewahyuan, ada pengajaran. Roh Kudus memimpin kita untuk kita memahami firman Tuhan. Dan ketika Tuhan bicara,
ayat yang sama bisa bicara yang berbeda buat banyak orang, dan firman Tuhan bisa menjadi rema yang diingatkan Roh Kudus kepada kita ketika kita menghadapi sesuatu, dan firman itu jadi kekuatan buat kita. Saya percaya melalui Roh Kudus yang bekerja di dalam kita, Tuhan memberikan kita hikmat, pengertian, kebijaksanaan, dan pengetahuan. Dia menjadi guru bagi kita ketika kita mau belajar firman Tuhan. Saya percaya kalau dengan pemikiran logika manusia, kita nggak bisa menyamai kebesaran Allah. Dan Roh Kudus ada roh kebenaran yang pasti akan selalu menyampaikan segala sesuatu kepada kita berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau ada yang bilang, oh saya dapat ini dari Tuhan, saya dapat itu dari Tuhan, hati-hati, karena Roh Kudus itu selalu bicara berdasarkan kebenaran firman. Nah, kalau Anda yakin itu dari Tuhan, pastikan ada kebenarannya menurut firman Tuhan, yaitu Alkitab yang kita baca. Tanda orang diurapi Tuhan atau dipenuhi Roh Kudus yang keempat adalah senantiasa memberitakan Kristus, menjadi saksi Kristus. Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata gini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Orang yang mengalami perjumpaan dengan Kristus pasti rindu untuk memberitakan Dia dan karya-karya Tuhan di dalam dirinya. Saya kasih contoh. Kalau Anda menemukan restoran yang enak, Anda pasti akan cerita ke teman-temanmu. Makanan yang enak itu menjadi buah bibir. Anda ceritakan kemana-mana. Anda akan bilang, oh waktu itu saya makan di sana enak banget gitu. Sambalnya enak banget. Anda akan cerita. Pengalaman yang baik yang kita alami dengan seseorang ataupun suatu tempat akan menjadi buah bibir yang kita ceritakan kemana-mana. Nah, kalau kita sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami Roh Kudus dalam hidup kita, dan kita diubahkan dengan perjumpaan itu, saya yakin kita akan memberitakan Kristus kemanapun kita pergi. 2 Korintus 2 ayat 14 berkata gini, tapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaran kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Kristus akan dimuliakan lewat hidup orang percaya. Bahwa ketika kita mengenal Kristus, mengenal kuasa kebangkitannya, mengerti kasih karunia-Nya, dan hidup kita diubahkan oleh karya Roh Kudus dalam hidup kita, kita akan menyebarkan keharuman pengenalan akan Kristus lewat hidup kita. Ketika Anda yang tidak setia kepada pasanganmu berubah menjadi setia. Ketika Anda yang judi, ketika Anda yang suka mabuk dan Anda berubah, Anda bertobat sungguh-sungguh. Ketika Anda yang biasanya kasar, suka marah, Anda berubah jadi sabar dan lemah lembut. Ada perubahan yang nyata dari pengenalan akan Allah. Dan itu yang mempermuliakan Kristus dalam hidup orang percaya. Dan ketika kita mengalami Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidup kita, saya yakin setiap kita pasti rindu untuk memberitakan dan menceritakan perbuatan Tuhan. Kemanapun saya pergi, saya senang sekali cerita bagaimana Tuhan mengubah hidup saya dan memakai hidup saya. Dari sampah jadi berharga. Kalau Roh Kudus mengurapi kita, ada api di dalam hati kita yang rindu untuk senantiasa memberitakan Kristus kemana-mana. Rindu untuk menceritakan kebaikannya, bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita dan menyelamatkan kita. Bukankah hidup kita diubahkan karena perjumpaan dengan Kristus melalui Roh Kudus? Lukas 4 ayat 18-19 berkata gini, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ketika Tuhan mengurapi kita dengan Roh Kudus, kita akan menjadi pemberita kabar baik, bukan kabar bohong, atau kabar burung, bukan kabar buruk. Kalau Anda mau lihat apakah Anda diurapi Roh Kudus, Anda dipenuhi oleh Roh Kudus dalam hidupmu, adalah lihat beritamu. What is your message? Apakah Anda memberitakan kabar baik atau kabar buruk? Apakah Anda memberitakan kabar baik atau kabar burung?
kita akan memberitakan pembebasan bagi orang-orang yang ditawan oleh pikiran-pikiran yang gelap dan menyesatkan. Saya percaya kalau Tuhan mengurapi, mungkin yang kita sampaikan itu sederhana, tapi membebaskan orang dari cara berpikir yang salah. Kalau kita diurapi Tuhan, kita akan menolong orang-orang yang buta, yang gak bisa lihat kebenaran. Kita bisa dipakai Tuhan untuk mencelikkan mata mereka, untuk menyadarkan mereka bahwa mereka sudah berjalan di jalan yang salah. Dan kalau kita diurapi Tuhan, kita akan menolong mereka untuk melihat betapa berharganya hidup mereka, betapa Allah mengasihi mereka, dan betapa Allah sangat ingin mereka bertobat sungguh-sungguh dan kembali ke jalan yang benar. Saya percaya kalau kita diurapi Allah, kita akan membebaskan orang-orang yang tertindas, bukannya menindas. Saya berdoa agar hidup setiap kita boleh jadi kesaksian yang mempermuliakan namanya. Yang terakhir, orang yang diurapi Tuhan atau dipenuhi Roh Kudus menghasilkan buah-buah roh. Tentu saja apabila seseorang telah dipenuhi oleh Roh Kudus dan hidup di dalamnya, maka ia akan menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Ada 9 buah Roh Kudus dalam Galatia 5 ayat 22-23. Yang pertama, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Sebuah pohon dikenal dari buahnya, kata firman Tuhan. Mari lihat sama-sama apakah hidup kita berbuahkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, atau sebaliknya. Kalau kita diurapi oleh Tuhan, kita dimampukan Tuhan. Ada kemampuan dan kasih karunia Tuhan yang memampukan kita untuk melakukan kehendaknya dalam hidup kita. Orang yang diurapi Tuhan menerima kuasa dari Roh Kudus dan hidupnya disertai Tuhan di dalam kasih setianya. Saya berdoa agar setiap kita boleh rindu untuk menerima pengurapan Tuhan. Rindu supaya Roh Kudus dicurahkan dalam hati kita sekali lagi. Supaya kita dimampukan untuk jadi orang-orang percaya yang menerima kuasa untuk menjadi saksinya. Saya akan bacakan dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Ayat ke-6, aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Dari ayat ini kita bisa baca bahwa Yesus mengatakan Yesus telah menyelesaikan pekerjaan yang diberikan Bapa kepadanya untuk dilakukan. Yaitu Yesus telah menyatakan nama Tuhan kepada semua orang. Yesus datang ke dunia dalam rupa manusia untuk menyatakan kasih Allah bagi dunia. Untuk mengajarkan kebenaran tentang Allah. Yesus mengajar kemana-mana supaya umat manusia mengerti kebenaran tentang Allah. Dan juga menjadi korban pendamaian bagi dosa-dosa kita di hadapan Allah. Dan Yesus menjadi sama dengan manusia. Supaya ia memahami penderitaan kita sebagai manusia dan menjadi teladan bagi kita. Yesus harus hidup dan mati dalam rupa manusia, supaya tidak ada seorang pun yang berkata ia tidak memahami penderitaan manusia. Tapi kita tahu dalam Ibrani 4 ayat 14 dikatakan begini, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Bapa mengutus Yesus ke dunia
dalam rupa manusia, supaya ia dapat memahami penderitaan kita sebagai manusia, bagaimana kita hidup di dalam daging, penuh dengan keinginan dan hawa nafsu, dan bagaimana Yesus telah dicobai, tapi dia tidak berbuat dosa. Namun kehadiran Yesus dalam wujud manusia terbatas untuk menjangkau seluruh umat manusia. Yesus telah melakukan bagiannya dalam memberitakan tentang kebenaran Allah, tentang kasih Allah kepada kita. Namun Roh Kudus dicurahkan ketika Yesus terangkat naik ke surga. Dalam wujud Roh, Roh Kudus dapat tinggal dalam hati kita, membimbing kita lewat suara di batin kita, dan mengangkat selubung yang menutupi mata hati orang sehingga mereka dapat mengerti tentang Tuhan, dapat mempercayai Yesus dalam hidup mereka. Dalam Yohanes 16 ayat 7-8, Yesus berkata begini, "Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman." Yesus datang untuk menjadi juru selamat yang menebus dosa kita, menjadi pendamai antara kita dengan Allah, memberitakan tentang kasih Allah dan juga kebenaran tentang Allah. Tapi ketika Yesus terangkat ke surga dan Roh Kudus turun, Roh Kudus yang kemudian mengisahkan manusia akan dosa. Anda pasti ingat apabila Anda pernah mengalami kelahiran baru. Hal pertama yang Roh Kudus kerjakan dalam hati kita adalah mengingatkan kita akan dosa-dosa kita di masa lalu yang pernah kita lakukan. Dan anehnya, selama bertahun-tahun kita hidup dalam dosa, kita tidak menyadarinya sampai Roh Kudus menjamah kita. Itu yang kita katakan kelahiran baru. Dan pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita adalah menyatakan kebenaran, firman Tuhan yang adalah kebenaran, yang seringkali Roh Kudus ingatkan kepada kita setiap kali kita ingin mengambil keputusan, setiap kali kita sedang melangkah, ketika kita sedang lemah, Roh Kudus datang menyatakan firman Allah kepada kita. Yesus berkata bahwa Roh Kudus yang akan mengajarkan kita segala sesuatu, mengingatkan firman Tuhan kepada kita, yaitu Rema. Dan juga Roh Kuduslah yang membuat kita percaya bahwa akan ada hari penghakiman di mana kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Allah. Roh Kuduslah yang membuat manusia bisa mengerti tentang apa yang Yesus ajarkan selama ia hidup di dunia. Kehadiran Yesus dalam wujud manusia terbatas untuk menjangkau seluruh umat manusia. Ketika saya masih khotbah keliling, saya terbatas untuk berbicara kepada beberapa orang, sebuah komunitas. Hanya pada suatu waktu saya hanya bisa bicara kepada sekelompok orang, karena sebagai manusia saya terbatas. Tapi ketika saya bisa menyampaikan firman Tuhan melalui YouTube, firman Tuhan ini bisa disampaikan dengan begitu luas, melewati batas tembok gereja, melewati batas denominasi, bahkan melewati batas agama. Orang bisa mendengarkan firman Tuhan di mana saja, kapan saja, dan bisa ditonton oleh siapa saja. Kehadiran Roh Kudus membuat pemberitaan tentang karya Kristus menjadi lebih masif, disebarkan ke seluruh penjuru dunia melalui orang-orang percaya yang diurapi oleh Roh Kudus untuk memberitakan kabar baik kemana-mana. Dan bahkan kehadiran Roh Kudus dalam wujud Roh membuat karya-karya Kristus menjadi sempurna, karena Roh Kudus hadir dalam hati setiap kita untuk membuat kita insaf, membuat kita percaya, membuat kita mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan dalam hidup kita. Yohanes 15 ayat 26 berkata, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku." Kedatangan Roh Kudus ke dunia membuat pemberitaan tentang Kristus menjadi semakin luas.
Roh Kudus mengurapi banyak orang untuk memberitakan Injil. Dan dengan kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam hati umat manusia, membuat banyak orang menjadi percaya. Saya bersyukur lewat karya Roh Kudus, pemberitaan firman Tuhan melalui YouTube ini bisa didengar oleh semua orang di mana saja. Dan saya bersama dengan tim Impact Community Indonesia sangat terkagum-kagum oleh pekerjaan Tuhan, di mana kami boleh membaptis belasan sampai puluhan orang setiap bulannya. Tahukah Anda bahwa iman percaya kepada Kristus merupakan karya dari Roh Kudus? Dalam 1 Korintus 12 ayat 3 dikatakan, tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Kita harus bersyukur bahwa Yesus mengutus Roh Kudus yang dari Bapa untuk turun ke dunia dan memenuhi hidup kita semua. Karena kalau bukan karena pekerjaan Roh Kudus, kita hari ini tidak mungkin bisa mengenal Kristus. Karya Roh Kudus juga yang mengangkat selubung dari mata hati kita, sehingga kita bisa melihat kebenaran. Bayangkan, dari ribuan, mungkin jutaan orang yang mendengarkan firman Tuhan, tidak semua orang beroleh kemurahan untuk mengerti kebenaran. Tapi bagaimana Roh Kudus itu bekerja dalam hati kita, mengangkat selubung, membuat kita yang buta bisa melihat. Buta itu bicara gini, ketika kita hidup dalam dosa bertahun-tahun, kan kita nggak menyadari bahwa kita hidup dalam dosa. Tapi ketika Roh Kudus bekerja, kita seperti disadarkan bahwa kita hidup sia-sia, kita tidak menghargai hidup kita, kita hidup dalam lumpur dosa yang menjijikkan. Waktu kita belum dijamah oleh Roh Kudus dan kita hidup dalam dosa, sebenarnya kita hidup dengan cara yang sangat memalukan, sangat menjijikkan, tapi kita tidak merasa malu. Tapi ketika Roh Kudus menjamah kita, kita disadarkan bahwa ini salah, ini benar, ini yang berkenan kepada Allah dan ini yang tidak. Kita menjadi sadar akan Tuhan, kita menjadi peka akan apa yang berkenan dan tidak berkenan kepada Tuhan. Roh Kudus membuat orang menyadari dosa-dosa mereka dan berbalik dari jalan-jalan mereka yang salah. 2 Korintus 3 ayat 16 sampai 17 berkata, tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di mana Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, maka kita akan mengalami kemerdekaan. Roh Kudus juga mengajar, memberi hikmat, dan mengingatkan orang percaya akan firman. Seringkali ketika kita menghadapi banyak hal dalam hidup kita, Roh Kuduslah yang mengingatkan kita akan kebenaran firman Tuhan yang pernah kita baca. Firman Tuhan yang pernah kita dengar. Mungkin kita tidak hafal ayatnya di mana, tapi sepotong ayat itu Roh Kudus ingatkan kepada kita. Seperti mengampuni, seperti tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, seperti menabur, bahwa hidup adalah tabur tuai, bahwa setiap kita harus mempertanggungjawabkan setiap perkataan sia-sia yang kita ucapkan. Membuat kita menjadi lebih bijaksana dengan hidup kita. Bahkan Roh Kudus mengingatkan untuk kita tidak membeda-bedakan orang. Orang-orang percaya yang hidup dalam tuntunan Roh Kudus, dibimbing oleh Roh Kudus dalam hidupnya, mereka menjadi lebih bijaksana. Hidupnya berubah. Tidak heran orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, hidup mereka mengalami perubahan yang luar biasa. Dari orang yang pemarah bisa jadi sabar. Dari orang yang teledor bisa jadi lebih hati-hati. Orang yang suka ngomong sembarangan bisa menjaga lidah. Justru kita harusnya heran ketika orang yang mengaku mereka penuh Roh Kudus, mereka berbahasa roh, tetapi mulutnya tidak dijaga. Ngomong sembarangan, suka ngomongin orang, dan selalu isinya sia-sia. Saya yakin itu bukan pekerjaan Roh Kudus. Tapi Roh Kudus itu pasti mengajar kita, memberi kita hikmat,
dan mengingatkan kita akan kebenaran. Karena Roh Kudus juga disebut roh kebenaran. Yohanes 14 ayat 26 berkata, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Apa yang Yesus ajarkan semasa hidupnya di dunia, itu yang kemudian bisa didengar sampai terdengar sampai dengan hari ini, ribuan tahun setelah zaman Yesus hidup di dunia. Dan oleh pekerjaan Roh Kudus, kita masing-masing orang percaya bisa diajari kebenaran itu dengan cara yang luar biasa. Dikatakan bahwa Roh Kudus yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Saya sangat kagum akan karya Roh Kudus dalam hidup saya. Saya ini tidak pernah sekolah sosiologi, tidak pernah punya yayasan atau bergerak di bidang sosial sebelumnya, tidak pernah bergerak di bidang pendidikan sebelumnya, tidak tahu apa-apa tentang pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat. Tapi bagaimana Roh Kudus itu bisa memberikan hikmat dalam hati saya untuk memulai pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan yang hari ini mungkin sudah memberi makanan bergizi dan pendidikan bagi lebih dari 10.000 anak di Indonesia. Dan puji Tuhan hari ini Tangan Pengharapan ada di 85 titik di seluruh Indonesia karena kemurahan Tuhan. Dan saya tidak tahu bagaimana seorang Henny Kristianus yang nggak tahu apa-apa bisa menjadi seorang founder bagi sebuah yayasan yang menjangkau berbagai pelosok di Indonesia dengan berbagai program pengentasan kemiskinan dan pendidikan. Firman Tuhan ini menjadi rema yang luar biasa bahwa Roh Kudus yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Saya percaya bahwa bahkan setiap kehendak untuk berbuat baik, setiap hikmat yang kita miliki dalam hati kita untuk melakukan segala sesuatu yang baik, semua berasal dari Roh Kudus. Ketika kita melihat ada orang yang susah dan kita harus melakukan apa untuk orang itu, ketika kita di gereja sedang punya kebutuhan dan kita digerakkan untuk menolong, dan segala sesuatu yang baru yang kita tidak pernah pikirkan sebelumnya. Pernahkah Anda ngalami seperti itu? Bahwa ada suara Roh Kudus di dalam batin kita yang mengajarkan kepada kita segala sesuatu. Bahkan ketika saya tumbuh dewasa, Roh Kudus yang mengajar saya untuk mengerti keputusan yang orang tua saya ambil di masa lalu. Kenapa sampai seperti itu dan kenapa sampai seperti ini. Dan bahkan ketika orang berbuat jahat kepada saya, Roh Kudus bisa mengajarkan kenapa orang itu begitu dan apa yang saya harus lakukan. Roh Kudus luar biasa sekali dalam hidup kita kalau kita sungguh-sungguh mau mendengarkan tuntunannya. Bahkan ketika kita jatuh dalam dosa, ketika kita sedang berbuat dosa, pernahkah Anda mengalami bahwa Roh Kudus mengingatkan dengan luar biasa? Suara lembutnya yang menegur kita, tidak membuat kita merasa tertuduh, tapi membuat kita merasa tersentuh dan kita ingin sungguh-sungguh berubah. Banyak kali kedagingan dan hawa nafsu kita yang lebih kuat. Karena itulah firman Tuhan berkata, berilah dirimu dipimpin oleh roh, supaya engkau tidak mengikuti keinginan daging. Nah, karena itulah kita harus lebih memilih mendengarkan suara Roh Kudus, tuntunan Roh Kudus, daripada mengikuti keinginan hawa nafsu kita sendiri. Karena kalau semakin kita mengikuti keinginan daging, maka suara tuntunan Roh Kudus akan melemah dalam hidup kita. Seringkali saya menghadapi masalah, Roh Kudus yang membuat saya mengerti apa yang saya harus lakukan, bahkan memberikan pengertian tentang segala sesuatu yang saya alami dalam hidup saya. Dan saya percaya Roh Kudus juga mengerjakan hal yang sama dalam hidup kita semua orang percaya. Roh Kudus juga yang menjadi penghibur dalam kelemahan kita dan yang menguatkan kita. Yohanes 16 ayat 7 tadi berkata bahwa Yesus menyebut Roh Kudus sebagai penghibur. Dia memang penghibur.
Saya percaya kalau saat kita berduka cita, ada kekuatan di hati kita, ada ketabahan, pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Ketika kita kehilangan orang yang dikasihi kita sepanjang masa pandemik, mungkin ada yang kehilangan orang-orang yang dikasihi, ada kekuatan di dalam hati untuk menghadapi semuanya. Saya percaya itu semua kekuatan dari Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Luar biasa bagaimana Yesus terangkat ke sorga dan Roh Kudus turun untuk menjadi penuntun, penghibur, pengajar, penasehat, penolong yang ajaib dalam hidup kita. Yohanes 16 ayat 13 berkata begini, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Tahukah Anda, luar biasa sekali, Roh Kudus itu mampu memberitahukan kepada kita hal-hal yang akan datang. Roh Kudus mempersiapkan kita untuk menghadapi hal-hal yang akan terjadi dalam hidup kita, yang mungkin terjadi, agar kita terluput dari kesukaran, asalkan kita mau belajar untuk taat mendengar tuntunan Roh Kudus. Saya mau memberikan kesaksian bagaimana Roh Kudus mempersiapkan saya untuk menghadapi masa pandemi. Saya masih ingat bagaimana Roh Kudus mengajar saya tentang kebenaran pada Desember 2018. Roh Kudus menaruh di hati saya untuk memprioritaskan keluarga. Waktu itu saya pikir itu hikmat dari Roh Kudus untuk saya khotbahkan. Saya masih ingat saya khotbahkan family first priority. Dan kemudian di tahun 2019, Roh Kudus kembali mengingatkan saya ketika saya melayani di sebuah gereja yang cukup besar. Ketika saya duduk di kursi, tiba-tiba Roh Kudus bilang begini, apa yang kamu bangun? Saya bingung, kenapa Tuhan tanya begitu sama saya? Saya diam aja. Kemudian tidak lama kemudian saya terbang pelayanan ke Surabaya. Di dalam perjalanan pulang ke Jakarta di pesawat, Roh Kudus bilang begini, 1 tahun kamu harus terbang berapa kali ke Surabaya? Dan saya jawab, mungkin 5 kali Tuhan. Saya nggak mengerti sebenarnya Tuhan ini mau ngajarin saya apa. Dan ada kesan dari Roh Kudus dalam hati yang membuat saya akhirnya memahami gini. Tuhan lagi mau coba bilang gini, kenapa tidak 1 kali aja ke Surabaya kamu bisa khotbah untuk semua gereja? 1 kali terbang bicara untuk semua gereja. Saya bingung maksudnya apa waktu itu. Lalu pada Oktober 2019, Roh Kudus seperti memberikan sebuah peneguhan dalam hati saya. Saya sangat-sangat lelah di tahun 2019 itu karena jadwal khotbah yang sangat padat yang membuat saya jarang di rumah dan saya merasa sedih karena harus terpisah dari anak-anak saya. Dan Roh Kudus memberanikan saya untuk berkata kepada suami saya Oktober 2019. Saya katakan begini, Jo, saya sudah tidak mau khotbah keliling lagi mulai tahun 2021. Kenapa saya bilang 2021? Karena saya harus menyelesaikan jadwal yang sudah masuk. Kemudian suami saya tanya, apa yang kamu mau lakukan? Dan saya bilang, saya akan fokus pelayanan cyber church. Waktu itu ada mertua saya ikut mendengarkan. Dan waktu itu belum ada pandemi dan tidak ada kata online church sebelumnya. Jadi waktu itu saya bilang, saya mau fokus buat cyber church. Dan kemudian ketika pandemi datang, Maret 2020, saya mengajak suami saya dengan penuh iman untuk memulai streaming ibadah online pertama kali lewat YouTube channel saya, Henny Kristianus. Dan saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Kami tidak pernah tahu bahwa pandemi akan datang dan Tangan Pengharapan akan kehilangan begitu banyak support karena banyak orang mengalami krisis ekonomi di masa pandemi dan pelayanan Tangan Pengharapan harus terus berjalan.
Dan kami sangat-sangat bersyukur bagaimana Tuhan memampukan kami untuk terus melaporkan kegiatan Tangan Pengharapan lewat YouTube Henny Kristianus juga dan YouTube Tangan Pengharapan. Dan juga kami bisa melayani firman Tuhan lewat YouTube. Dan oleh anugerah Tuhan melewati masa pandemi dari Maret 2020 sampai hari ini, ibadah online di Gereja Impact Community Indonesia masih terus berlangsung dengan berbagai program yang tentunya memberkati kita semua. Dan saya sangat bersyukur buat kemurahan Tuhan bahwa berkat Roh Kudus saya dipersiapkan bersama dengan suami dan tim kami untuk bisa menghadapi masa-masa sulit. Saya melihat firman Tuhan ini jadi nyata. Yohanes 16 ayat 13 ini bahwa Roh Kudus akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dan kenapa waktu Roh Kudus bicara kepada saya, Henny, apa yang kamu bangun ketika saya khotbah waktu itu? Ternyata saya baru temukan jawabannya di masa pandemi. Bahwa apa yang kita bangun itu baru akan kelihatan di masa sulit. Hanya kita harus bijaksana dengan apa yang kita bangun. Karena ketika masa sulit datang, baru kelihatan apa yang kita bangun sebenarnya. Saya sangat bersyukur. Saya berdoa agar setiap kita boleh menghargai kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Dan bagi Anda yang rindu dipenuhi Roh Kudus, saya berdoa agar Anda boleh dengan penuh kerinduan datang kepada Tuhan dan minta Roh Kudus dicurahkan dalam hatimu. Dan terimalah dia dengan kelapangan hati, dengan penuh kerinduan. Saya percaya Roh-Nya akan memenuhi hidupmu dan menuntun engkau senantiasa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur buat kehadiran Roh-Mu dalam hidup kami, yang memberi kami sukacita, kekuatan, penghiburan, pengajaran, nasihat, hikmat. Tuhan, terima kasih untuk Roh-Mu. Terima kasih untuk kuasa yang Engkau berikan. Tuhan, kami berdoa agar Injil pemberitaan akan Kristus boleh diberitakan semakin hebat di seluruh penjuru dunia Tuhan. Agar semakin banyak orang yang boleh mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berdoa agar Engkau selalu dipermuliakan dalam apa saja yang kami kerjakan Tuhan. Berdoa agar nama-Mu yang selalu terpuji dalam hidup kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amen.